Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita lanjutkan pengajian kitab Rubabul Hadis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u tawi bab kang kaping 4 wal isyruna lan 20 iku fi fadilatil faqri ing dalem nerangaken keutamaane melarat atau fakir. Bab yang ke-24 menerangkan tentang keutamaan fakir atau melarat. Walau sendika sopaan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-faqru azyanu 'alal mu'mini minal idharil hasani ala khaddil farasi. Al-faqru tais fakir, tidak punya apa-apa, tidak punya harta, iku azyanu luweh iso maesi utawa iso menghiasi alal mukmini ing atase wong mukmin minal idhari katimbang tali kekang al-hasani kang bagus atau keluan ya, bahasa Jawanya kelu yang biasa di hidung, tancapnya di hidung kerbau atau kuda. Ala khatil farosi ngatasi pipine jaran. Jadi melarat miskin itu lebih menghiasi orang mukmin, orang beriman daripada tali kekang kuda yang bagus, yang mahal, yang menghiasi, yang berada di pipinya kuda. Jadi sebenarnya sifat fakir itu bukan merupakan kelemahan atau kekurangan. Katakannya Nabi, menurut Allah seorang mukmin kalau diuji oleh Allah fakir itu lebih baik dan lebih menghiasi. Karena kalau seorang itu meskipun tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tapi kalau punya iman, punya sifat yang suka ibadah, cinta kepada Allah, dia akan senantiasa banyak waktunya untuk beribadah daripada mengurus harta atau menggunakan harta tersebut. Kalau orang kaya banyak duit pasti sibuk jalan-jalan, sibuk shopping-shopping, sibuk mengurus bisnisnya sampai tidak kober, tidak sempat untuk mengurus akhiratnya gitu ya. Wa qala lal musyrika sabaqanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-faqru syainun indan nas wa zainun indallah yaumal qiyamah. Al-faqru ta fakir iku syainun dadi celo cacat indan nasi mungguhe para manungsa, wa zainun lan dadi perhiasan indallah mungguhe Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Penyenai bersabda sifat fakir itu merupakan cacat menurut pandangan manusia, dipandang rendah. Tapi kalau menurut Allah, Allah yang maha kaya, maha segalanya adalah fakir itu
merupakan perhiasan di hari kiamat. Wa qala lan usndika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya wa bughdul fuqara'i min akhlaqil farainati. Kubbul fuqara utawi cinta pira-pira wong fakir iku min akhlaqil anbiya setengah saking pira-pira akhlaqi para nabi. Wa bughdul fuqara inan utawi benci pira-pira wong fakir iku min akhlaqil farainati setengah saking pira-pira akhlaqi Fir'aun. Jadi cinta kepada orang yang fakir itu merupakan akhlaknya para nabi, suka bergaul dengan orang yang tidak punya atau melarat. Dan sungguhnya kalau benci terhadap orang fakir merupakan akhlaknya Fir'aun. Ini orang fakir yang mempunyai sifat yang baik, yang ahli ibadah, bukan orang fakir yang sombong. Kadang ada orang fakir yang sombong bicaranya, sombong tingkah lakunya. Jadi pengikut para nabi-nabi dahulu adalah orang yang dipandang rendah oleh kaum kafir. Makanya yang ikut pada nabi-nabi yang selamat, misalnya Nabi Nuh, ikut di kapal itu kan orang yang melarat, orang yang miskin. Kalau orang yang kaya mengira bahwasanya kekayaannya bisa menyelamatkan dari azab Allah, padahal tidak sama sekali. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi hartanya tidak bisa menyelamatkannya. Wa qala lan usndika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku kedue saben-saben suci miftahun utawi kunci. Wa miftahul jannati lan utawi kuncine swarga iku kubul masakin wal fuqara. Wa miftahul jannati lan utawi kuncine swarga iku kubul masakin seneng pira-pira wong miskin wal fuqara lan pira-pira wong fakir. Bisabrihim krana sabare masakin wal fuqara hum utawi masakin wal fuqara iku julasa uwahi pira-pira kanca lunggone Allah taala yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Segala sesuatu pasti ada kuncinya, sedangkan kuncinya surga adalah cinta kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Karena orang miskin dan fakir ini selalu sabar, karena kesabarannya dalam menghadapi kesulitan hidup. Jadi orang miskin, orang fakir ini ada yang sabar, ada yang tidak. Kalau sabar mendapatkan pahala spesial dari Allah. Kalau tidak sabar ya pasti mendapatkan azab dari Allah. Hum julasa Allah ta'ala. Jadi mereka adalah dikatakan teman-teman duduknya Allah nanti pada hari kiamat. Dispesialkan oleh Allah gitu ya. Makanya orang miskin itu yang sabar, yang ahli ibadah, kalau masuk surga itu daripada orang kaya. Orang miskin itu nomor satu, lebih dahulu masuk surganya daripada orang yang kaya. Kalau orang yang banyak harta hisabnya lama, kalau orang miskin hisabnya sebentar. Wa qala lan musnika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu 'abdahul mu'mina al-faqiru al-muta'affifa abal iyal.
Inna wa ta'ala satamna wa ta'ala iku yuhibbu demen sapa Allah abdahu ing kawulane Allah al-mukmina kang mukmin al-faqira kang fakir al-muta'affifa kang kacegah saking perkara haram abal iyali kang dadi bapake pira-pira keluargane, maksudnya yang memperhatikan keluarganya. Jadi sungguhnya Allah itu senang kepada hambanya yang mukmin, yang beriman, yang fakir, yang melarat. Tapi orang yang melarat ini, yang miskin ini, yang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan, menjaga muta'affif, menjaga diri dari perkara yang diharamkan, akhlaknya bagus pada manusia, hatinya baik, dia orang yang baik, abal iyali, dia selalu berusaha untuk bertanggung jawab kepada keluarganya, menyayangi keluarganya. Wa qala musliqa sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-faqru amanatun, al-faqru ta sifat fakir iku amanatun, amanah. Jadi sifat fakir itu amanah dari Allah. Kalau kita ditakdirkan dari orang fakir, kita harus sabar, berarti itu merupakan amanah atau titipan dari Allah. Kita harus menjaganya. Faman mongko ta sapa iku katamahu nyimpen sapa man ing fakir, karena mengko ono apa kitman atau menyimpan kefakirannya, kemiskinannya, ono iku ibadatan, dadi ibadah. Fakir itu merupakan amanah dari Allah. Maka barang siapa yang bisa menyimpannya dengan baik, maksudnya tidak sampai meminta-minta, tidak mengemis, menyimpannya dengan baik, maka itu menjadi ibadah, dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Waman lan utai sapa iku baha ngedengake utawa ngetokake sapa man bihi kelawan fakir, faqad qallada mongko teman-teman membebani sapa man ikhwanahum ing pira-pira dulure man al muslimina kang padha muslim sapa ikhwan. Dan baliknya, barang siapa yang memperlihatkan kemiskinannya, maka dia benar-benar telah membebani saudaranya yang muslim dengan meminta-minta, dengan pinjam uang gak nyaur-nyaur, pokoknya minta-minta, rokok minta, semuanya serba minta. Nah itu ya. Tapi kalau dia sabar, tidak suka minta-minta, tidak suka utang-utang, ya ini menjadi ibadah. Wa qala lahu sanika sapa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba lil fuqara wa du'afa min ummati. Tuba utawi kabegjan, utawi bejo kemayangan, bahagia iku lil fuqara iketwe pira-pira wong fakir, wa du'afa ilan pira-pira wong apes min ummati saking umat ingsun. Kebahagiaan yang agung, yang besar adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan orang-orang yang lemah fisiknya dari umatku, yakni umatnya kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi lebih suka kepada orang fakir dan orang-orang lemah. Biasanya orang fakir lemah yang baik itu tidak sombong, tidak merasa paling wah, paling gimana. Jadi kalau kita ditakdirkan menjadi orang fisik kita lemah, udah sakit-sakitan, kita miskin, kekurangan harta, kita harus sabar karena kita itu
dijanjikan surga oleh Allah dan disukai oleh Kanjeng Nabi, dispesialkan nanti di hari kiamat. Yang penting kita iman, mukmin dan sabar, syukur, di akhirat kita pasti dicukupi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Al-faqru utawi fakir iku karomatun, kamulyaan min karomatillah kang saking pira-pira karomah Allah. Sifat fakir itu merupakan karomah, kamuliaan. Kalau kita mendengar karomah itu karomahnya wali, karomahnya ya wali bisa begini, bisa begitu. Itu merupakan keajaiban, kehebatan. Nah, kita juga bisa punya karomah, tapi karomahnya kita adalah harus menjadi fakir. Jadi fakir itu merupakan karomah dari beberapa karomah Allah, kemuliaan. Berarti kalau kita fakir, kita itu dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti fakir itu tidak mau berusaha, males-malesan, nggak mau berusaha, nggak mau bekerja, salah ya. Tetap berusaha bekerja. Kalau bekerja, tapi jangan lupa beribadah, sholat, puasa. Ya makanya kalau kita bisa mengatur waktu, ya pasti kita bisa beribadah, sholat tepat pada waktunya. Puasa Ramadan 1 bulan penuh, walaupun kita kerjanya bisa diatur, jualan es atau jualan apa yang tidak mengganggu puasa. Bisa diatur semuanya, bisa diatur. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, yang penting kita berusaha. Wa qala lan wasnika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlul fakir utawi keutamaan fakir alal ghani, ngalahake ing atase wong kang sugih iku kafadli, kaya utamane ingsun ala jami'i khalqillahi ing atase ngalahake ing atase sekabehane makhluke Allah. Jadi keutamaan orang fakir dan orang yang kaya, orang miskin dan orang yang kaya. Orang yang fakir itu diibaratkan Kanjeng Nabi, orang yang kaya diibaratkan semua makhluknya Allah. Jadi orang fakir itu orang yang spesial. Tapi kadang orang fakir itu ibadah malas, semuanya malas ya. Tidak menggunakan akalnya, tapi hanya menggunakan ototnya. Kalau coba menggunakan akalnya, ya tidak terlalu fakir lah. Harus bekerja, berusaha, jangan lupa berdoa. Biasanya orang fakir kan malas berdoa, gitu loh. Jadi jangan dikira orang yang kaya itu bim salah bim langsung kaya, pasti bekerja keras, berdoa. Kalau kita ingin menjadi kaya ya harus bekerja keras, berdoa, kerja keras, berdoa. Biasanya orang yang tidak atau orang fakir ini memang dispesialkan oleh Allah, tapi banyak yang mengeluh orang fakir, orang miskin ini kebanyakan menurut survei di lapangan memang dia itu kayak malas gitu, malas mikir, malas ibadah, malas belajar. Dari sekolahnya saja malas belajar. Malas bekerja, malas berpikir. Itu yang menyebabkan kekurangan.
Waqala lan wis ngendika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam la syai'a ora ana suwiji-wiji iku maujud yutihi kang wis maringi kang bakal maringi ing syai' sapa Allahu Gusti Allah mislal fakari ing umpamane fakir la syai'a yutihi lahu misal fakri. Tidak ada sesuatu yang nanti akan diberikan oleh Allah di surga seperti yang diberikan kepada orang yang fakir. Jadi nanti di hari kiamat di surga Allah akan memberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh selain orang fakir. Jadi spesial karena di dunianya tidak pernah merasakan misalnya makan enak atau selalu soro hidupnya. Nah itu selalu soro hidupnya. Ya harus sabar. Orang yang sukses itu juga banyak soronya di dunia, pengen berusaha, pengen kaya kan itu. Tapi kalau terlalu pasrah mangan gak mangan penting kumpul mangan gak mangan sing penting nyambut gawe mangan gak mangan sing penting urip lah bodoh ya wis pokok urip melarat ya wis pokok urip lah. Itu kan sifatnya orang pemalas. Jadi fakir itu ya tingkat-tingkatan. Ada kala yang fakir karena memang ditakdirkan menjadi orang yang miskin, fakir, sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa tapi tetap fakir lah itu. Tapi kadangkala ada orang yang sudah fakir, tidak mau berusaha, tidak mau berpikir, tidak mau beribadah. Nah ini biar Allah sendiri ini termasuk fakir yang dispesialkan oleh Allah atau tidak, ini wallahu a'lam. Tapi setahu saya orang yang sukses kaya itu banyak rintangannya. Dulu pas nggak punya sering dimaki-maki orang, dibenci orang, dihina orang, banyak dihina orang, wis pokoknya dihina, diinjak-injak. Kita kira orang yang sukses itu bim salah bim sukses ya ngipi semuanya ya bisa sukses insya Allah. Tapi kalau males-malesan ya belajar males, sholat aja males kita. Masa kita ingin dispesialkan oleh Allah? Fakir. Ya itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Banyak loh ya yang menghina orang, yang seorang menghina orang lain. Dari hinaan itu timbul kayak sebagai cambuk untuk bisa sukses. Banyak orang sukses dulunya dihina-hina, diinjak-injak, banyak minum pil pahit namanya. Tapi kalau nggak pernah soro, nggak pernah ibadah, nggak pernah berpikir, nggak pernah doa, ya gimana lagi? Al-babul khamis wal ishrun fi fadilatin nikah. Bab nanti yang ke-25 menerangkan tentang keutamaan nikah. Kalau sudah mampu ya nikah, jangan tunggu kaya nikah. Nanti dalam pernikahan mending nikah daripada selalu berpacaran nih. Nanti dibahas ya. Penting ini fakir
fakir itu orang yang membutuhkan, tapi kita harus tidak boleh males-malesan, harus berusaha dan bekerja dan beribadah. Jangan sampai kita sudah fakir, sudah males, tidak mau berusaha. Nah ini salah ya. Kita mencari ilmu saja takut malas, kita mencari ilmu mondok saja takut sekolahnya nanti ketinggalan. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu ya pemalas, tidak mau berpikir, tidak mau mengambil resiko, tidak mau soro, hanya memikirkan dunia, hanya memikirkan perut, tapi dunia semakin menjauh. Ya, jadi semuanya tergantung kita. Kita itu termasuk fakir, miskin yang dispesialkan Allah kategori ini apa tidak? Itu ya tergantung Allah sendiri, kita dipilih Allah sendiri. Apa semua orang fakir atau gimana kriterianya? Ya, alhamdulillah, besok kita lanjutkan. Kita ngaji dulu, kita bekerja ya beribadah, jangan sampai menyalahkan orang lain. Yuriduna ayudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah.